Bab 926, pergi ke Nanli dulu, lalu kembali ke Netherworld. 5 hari kemudian, Ning Bingxian dan Feng Wanxi keluar dari Immortal Mystery Realm. Tidak ada yang mengejutkan, Ning Bingxian telah memasuki tahap tengah Dewa Sejati dari puncak tahap awal Dewa Sejati. Dalam hal kekuatan, ia telah maju pesat. Ketika Ning Bingxian keluar dari Immortal Mystery Realm, ia memiliki perasaan yang tidak nyata. Ini benar-benar mengejutkan. Sejujurnya, ia masih tidak tahu. Dalam waktu yang singkat ini, ia telah melangkah ke tahap tengah alam Dewa Sejati. Secara keseluruhan, Ning Bingxian telah mendapat banyak manfaat. Adapun Feng Wanxi, meskipun ranah kultivasinya masih dalam tahap tengah Dewa Sejati. Namun, hal yang sama berlaku untuk Feng Wanxi. Kultivasinya juga telah disempurnakan dan ditingkatkan banyak. Dengan kata lain, perasaan untuk Feng Wanxi adalah beberapa hari kultivasinya di Immortal Mystery Realm. Itu hampir setara dengan berlatih di luar selama beberapa dekade. Itu benar. Seperti itulah rasanya. Bahkan, intuisi memberitahu Feng Wanxi. Jika dia terus berlatih di alam misteri abadi ini dan menerobos tahap akhir Dewa Sejati, itu akan baik-baik saja. Ternyata ini adalah latar belakang Chen Chang'an. Benar saja, luar biasa. Tanpa diduga, Chen Chang'an bahkan memiliki alam misteri abadi semacam ini yang mengolah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Dia harus mengakui bahwa dia selalu meremehkan Chen Chang'an. Anda harus tahu bahwa bahkan keluarga kuno dan kekuatan kuno di kerajaan Dewa Netherworld tidak memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti alam misteri abadi Chen Chang'an, yang dapat mengolah alam Dewa Sejati dalam waktu singkat. Dan satu hal penting lagi, bahkan melalui alam misteri abadi ini, pembangkit tenaga listrik di alam Dewa Sejati dapat diolah dalam waktu singkat. Namun, tidak ada ketidaknyamanan. Ini juga berarti bahwa setelah menerobos Dewa Sejati, dalam hal alam, tidak ada ketidakstabilan dalam menerobos dalam waktu singkat. Sebaliknya, itu sangat solid. Ning Bingxian tersenyum pada Feng Wanxi. Sepertinya aku mendapat banyak manfaat saat kembali menemui suamiku. Feng Wanxi menghela napas. Ya, untung saja aku tidak bisa menghentikanmu saat itu. Sekarang setelah kau berhasil menembus tahap tengah Dewa Sejati, kau harus kembali ke kerajaan Dewa Netherworld, dan kau akan lebih percaya diri dalam bersaing memperebutkan posisi penguasa. Ning Bingxian menganggukkan kepalanya, tatapannya sangat tegas. Aku pasti akan menjadi penguasa kerajaan Dewa Netherworld dan melakukan bagianku untuk Xianggong. Aku ingin membangun tanah untuk Xianggong. Feng Wanxi menepuk bahu Ning Bingxian. Kalau begitu, ayo kita pergi dan beritahu suamimu, kita harus pergi. Ning Bingxian menghela napas. Ya, sudah waktunya pergi lagi. Baru beberapa hari sejak aku kembali, dan aku sudah lama tidak tinggal bersama suamiku. Ketika kamu menjadi penguasa kerajaan Dewa Netherworld, kamu tidak akan bisa menghabiskan banyak waktu dengan keluargamu seperti yang kamu inginkan. Sekarang bukan masalah peduli dengan urusan pribadi anak-anakmu. Selain itu, murid yang baik, pikirkanlah, jika kamu menjadi penguasa kerajaan Dewa Netherworld, suamimu, dia pasti akan memandangmu dengan kagum. Mata Ning Bingxian berbinar. Ini masuk akal. Sekarang aku bisa membantu Xianggong, aku harus bekerja keras. Kemudian, Feng Wanxi dan Ning Bingxian pergi menemui Chen Chang'an. Jangan ragu, setelah bertemu Chen Chang'an, kemudian dia berpamitan dengan Chen Chang'an. Chen Chang'an sedikit terkejut. Kurasa kau baru saja keluar dari alam misteri abadi, dan kembali begitu cepat. Feng Wanxi mengangguk. Ning Bingxian telah menembus tahap tengah Dewa Sejati. Kembalilah lebih awal, dan persiapkan diri lebih awal.
Feng Wanxi menatap Chen Chang'an dengan marah, dengan keengganan di matanya. Xianggong, keluarga budak ingin tinggal di sisimu selama 2 hari lagi, tetapi keluarga budak akan menyerahkan negara untuk Tuan, dan kau menungguku, Tuan. Chen Chang'an tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Chen Chang'an tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan mendoakanmu menang terlebih dahulu. Feng Wanxi dan Ning Bingxian saling memandang dan tersenyum. Tidak masalah. Aku yakin murid-muridku akan mampu melakukannya. Xianggong, kalau begitu ayo pergi. Tunggu, jimat-jimat ini, jika kau mengambilnya, mungkin akan berguna untukmu. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Beberapa jimat jatuh ke tangan Ning Bingxian. Ning Bingxian melihat jimat-jimat ini dengan rasa ingin tahu. Saya melihat cahaya mengalir pada jimat itu, yang tampak sangat misterius. Di dalamnya, tampaknya mengandung kekuatan yang mencengangkan. Hati Ning Bingxian manis, dan suaminya benar-benar peduli padanya. Ning Bingxian ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum kata-kata itu diucapkan, Chen Chang'an berkata, "Karena waktunya terbatas, saya akan mengantarmu." Lalu, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Feng Wanxi dan Ning Bingxian langsung berteleportasi menjauh dari bintang Tiongkok kuno itu. Di langit berbintang di luar bintang Tiongkok kuno, Ning Bingxian tampak tertekan. "Guru, masih ada yang ingin kukatakan padamu." Di sampingnya, Feng Wanxi tampak takjub. Metode seperti itu sungguh tidak terduga. Meskipun aku telah mencapai tahap tengah dewa sejati, aku tidak memiliki respons. Apa yang terjadi? Aku dikirim keluar dari bintang Tiongkok kuno, luar biasa. Ning Bingxian mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan bangga, "Sekarang kau tahu betapa hebatnya suamiku." Feng Wanxi memutar matanya ke arahnya. "Kembali langsung ke kerajaan ilahi Netherworld sekarang." Ning Bingxian menggelengkan kepalanya, "Tidak, pergilah ke 3 sekte Nanli terlebih dahulu, lalu kembalilah ke Netherworld." Bab 927, berlututlah dan menyerahlah dengan jujur. Di atas kapal perang biru, pemimpin 3 sekte Nanli, Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu sedang menyaksikan pertempuran garis pertahanan iblis. Leluhur Qiu Feng menyaksikan, matanya dalam dan dingin. Perlawanan galaksi Yuheng ini lebih ulet daripada yang dibayangkan lelaki tua itu. Tian Feng mengangguk. "Ya, aku tidak menyangka bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kita belum berhasil menembus garis pertahanan ini dan menduduki Yuheng sepenuhnya. Agaknya di Nanli, banyak orang tidak puas dengan kita." Situ Luzu mengangguk. "Benar sekali." Kemudian, Situ Elfzu tersenyum lagi. "Tetapi sekarang, utusan ilahi dari kerajaan ilahi Netherworld telah datang ke sini, dan dia telah pergi ke Yuheng. Selama dia dapat mengatasi hal yang menenangkan itu, dan membuat galaksi Yuheng tanpa kebangkitan dewa sejati, dalam waktu 1 tahun, dia akan berhasil menaklukkan galaksi Yuheng." Patriark Qiu Feng mengangguk. "Setelah mengatakan itu, tetapi aku tidak tahu apakah utusan ilahi itu berhasil." Tin Fungrod, apa yang membuatnya begitu sulit untuk melakukan ini? Namun, baru saja selesai berbicara, ada sedikit kekacauan di kehampaan. Segera setelah itu, sebuah sosok muncul di depan mereka bertiga. Sosok itu adalah Ning Bingxian. Setelah melihat Ning Bingxian, semua orang tidak bisa menahan kegembiraan. "Tuan Dewa, Anda telah kembali. Saya tidak tahu utusan itu, bagaimana dengan menenangkan para dewa?" Ning Bingxian menatap mereka bertiga dengan acuh tak acuh, dengan semacam penghinaan dari atas. "Ansen, maksudmu suamiku?" Begitu kata ini keluar, ekspresi Situ Elfzu, Tian Feng, dan Penatua Qiu Feng berubah drastis.
Ya Tuhan, apa artinya ini? Apa Sianggong? Kami tidak begitu mengerti. Frozen Immortal Dao. Itu benar-benar. Setelah mendengarkan kata-kata Ning Bingxian, mereka bertiga memiliki firasat buruk di hati mereka. Apakah itu? Ini datang dari utusan Netherworld yang perkasa. Ternyata orang di samping Anshen. Atau suami yang menenangkan. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarnya, sulit untuk merasa tidak masuk akal, seperti Arabian Nights hari itu. Tetapi pada saat yang sama, ketiganya juga menjadi sangat berhati-hati. Mereka menatap Ning Bingxian dengan serius. Ning Bingxian melihat kehati-hatian ketiganya, tetapi dia tidak peduli, hanya mencibir. Hanya mengandalkanmu, itu hanya angan-angan untuk menargetkan suamiku. Awalnya, aku ingin melakukan yang terbaik untuk Xianggong dan langsung kembali ke kerajaan suci Netherworld, lalu mengutus seseorang untuk menghancurkanmu Nanli. Begitu kata-kata ini keluar, wajah ketiga orang itu berubah lagi dan lagi, ini bukan kabar baik. Namun segera, Ning Bingxian mengubah topik pembicaraan lagi. Tetapi Xianggong memintaku untuk tidak ikut campur, jadi aku tidak akan melakukan apapun. Tetapi jika kamu ingin berurusan dengan Xianggong, kamu menggali kuburmu sendiri. Aku menyarankan kamu untuk berlutut dan menyerah kepada suamiku, itulah yang harus kamu lakukan. Selesai, Ning Bingxian mencibir, menghilang tepat di depan mereka. Hanya 3 pria pendiam yang tersisa di kapal perang biru. Ketiganya saling memandang. Akhirnya, mata Tian Feng dan Situ Elfsu tertuju pada leluhur Qiu Feng. Situ Green Bambu membuka mulutnya. Suaranya terdengar agak berat. Leluhur Qiu Feng, bagaimana menurutmu? Tian Feng menghela nafas. Aku tidak menyangka utusan ilahi yang datang dari Netherworld ini memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Anshen itu. Ini bukan hal yang baik. Leluhur Qiu Feng tidak berbicara, tetapi ada cahaya dingin di mata itu. Orang tua itu tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Sepertinya dia pergi ke Yuheng dan tidak melakukan apapun untuk menenangkan sarafnya. Namun, utusan itu juga mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, Nanli saat ini, saya khawatir akan terjadi krisis kehancuran besar. Lalu apa maksudmu? Patriark Qiu Feng mencibir. Galaksi Nanli telah menghabiskan waktu begitu lama untuk menduduki Yuheng. Karena alasan ini, kita telah meninggalkan kultivasi selama bertahun-tahun dan membayar harga yang sangat mahal. Apakah kita akan berhenti di sini? Di pihak Yuheng, kita masih harus mendudukinya. Selama kita tidak bersusah payah menenangkan para dewa, mungkin pada akhirnya, utusan ilahi dari kerajaan ilahi Netherworld tidak akan mengganggu kita. Situ Elfsu mengerutkan kening. Tetapi jika kamu membiarkan Anshen melakukan ini, membiarkan Anshen terus membangkitkan dewa sejati, dan yang lainnya akan tumbuh, bagaimana ini bisa menjadi baik? Patriark Qiu Feng berkata dengan dingin. Orang tua itu tidak percaya bahwa mungkin ada beberapa kekurangan dalam kemampuannya untuk membangkitkan dewa sejati seperti ini sepanjang waktu. Kalau tidak, setelah bertahun-tahun berkembang di galaksi Yuheng, pada akhirnya, mustahil untuk membangkitkan hanya 1000 dewa sejati ini. Begitu kata-kata Patriark Qiu Feng keluar, mata Situ Elfsu dan Tian Feng tiba-tiba menyala. Itu benar, agaknya kebangkitan yang menenangkan juga pasti memiliki kekurangan. Sihir yang menentang surga semacam ini tidak dapat dilakukan dengan mudah. Patriark Qiu Feng mengangguk. Jadi, prioritas utama saat ini adalah memahami teknik menenangkan dewa yang dapat menghidupkan kembali dewa sejati. Kemudian, Patriark Qiu Feng mengalihkan pandangannya ke Situ Elfsu. Situ Elfsu, lelaki tua itu ingat bahwa kamu mempelajari teknik kuno,
kamu seharusnya dapat menghindari garis pertahanan Yu Heng dan pergi ke bintang kuno Huaxia untuk menanyakan situasinya. Ekspresi situ elf Zhu sedikit berubah. Dia tidak ingin masuk jauh ke Yu Heng sendirian. Begitu ketahuan, tidak dapat dihindari bahwa hidup mereka akan dalam bahaya. Situ Green Bambu berkata dengan getir. Aku sudah lama tidak menggunakan teknik kuno itu, dan aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Bab 928, Kejutan Fox Xiaoyao, kondisinya. Leluhur Qiu Feng mendengarnya dan mendengus dari hidungnya. Aku khawatir teknik kuno ini bukan apakah kamu dapat melakukannya, tetapi kamu takut di dalam hatimu. Apakah kamu khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah kamu pergi ke bintang kuno Huaxia? Terus terang, kamu pemalu. Kata-kata leluhur Qiu Feng membuat situ elf Zhu tersipu. Meskipun aku adalah tetua dari Kors Kuimen, dan aku juga memiliki kultivasi dewa sejati yang terlambat, tetapi biarkan aku pergi jauh ke pedalaman musuh, begitu ditemukan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Terisolasi dan tidak berdaya, apa bedanya antara ini dan mencari kematian? Di samping itu, Tian Feng mengerutkan kening. Meskipun begitu, tetapi kita tidak bisa pergi ke galaksi Yu Heng sama sekali. Lagi pula, seni kuno semacam itu hanya diketahui olehmu. Situ elf Zhu mendengus dingin, memarahi kedua bajingan itu di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa leluhur Tian Feng dan Qiu Feng benar-benar tidak dapat pergi ke galaksi Yu Heng. Semua ini dilakukan tidak lebih dari sekadar mencoba menggunakannya sebagai penembak. Dia belum sebodoh itu. Situ elf Zhu berkata dengan dingin. Aku tidak dapat mengingat teknik kuno ini. Mari kita lihat apakah ada cara lain untuk memasuki galaksi Yu Heng. Kemudian, situ elf Zhu menatap Tian Feng. Aku ingat bahwa di tangan tetua Tian Feng, ada harta karun kuno Tian Shuo rusak, yang dapat langsung melintasi ruang angkasa, dan pasti tidak ada masalah untuk memasuki galaksi Yu Heng. Begitu kata ini keluar, wajah Tian Feng berubah. Hatinya mengutuk. Bajingan bau ini ingin menyeretku ke dalam air. Namun di permukaan, Tian Feng tetap tenang dan tersenyum pahit. Meskipun aku memiliki tiso rusak, hanya saja kekuatan ilahi yang dibutuhkan harta karun kuno ini untuk dimobilisasi begitu mengerikan sehingga aku tidak tahan sama sekali. Kemudian, Tian Feng berkata kepada leluhur Qiu Feng. Di antara kita, yang paling kuat adalah leluhur Qiu Feng. Jika leluhur Qiu Feng mendesak Po Tian Shuo, pasti mudah untuk memotivasi Po Tian Shuo ini. Aku mendengar apa yang dikatakan Tian Feng. Leluhur Qiu Feng tersenyum, tetapi mengapa senyumnya terlihat begitu dingin? Situ Green Bambu juga berkata. Kata-kata tetua Tian Feng dibenarkan. Dengan kekuatan leluhur Qiu Feng, adalah hal yang mudah untuk memotivasi Po Tian Shuo, dan leluhur Qiu Feng adalah yang terkuat dan paling cocok untuk pergi ke galaksi Yu Heng. Harus mengakui, ketiga orang yang hadir semuanya adalah rubah tua. Aku bahkan tidak ingin menderita. Patriark Qiu Feng berkata dengan ringan. Dalam hal ini, dengan harta karun kuno Po Tian Shuo, kita akan pergi ke galaksi Yu Heng bersama. Kata-kata leluhur Qiu Feng keluar. Ekspresi situ elf Zhu dan tetua Tian Feng berubah drastis. Hampir bersamaan, dia mengumpat dalam hati. Rubah tua sialan itu, kata Patriark Qiu Feng enteng. Bagaimana mungkin, kita bertiga adalah basis kultivasi di tahap akhir dewa sejati. Bahkan jika kita pergi ke galaksi Yu Heng, kita tidak akan sendirian. Pada saat itu, bahkan jika orang-orang dari galaksi Yu Heng menemukan kita dan membunuh kita, akan ada kesempatan untuk menghadapinya. Mendengar perkataan leluhur Qiu Feng, Tian Feng dan situ elf Zhu terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dua orang tahu, apakah kalian tidak berencana untuk pergi?
Leluhur Qiu Feng bertanya ketika melihat keduanya terdiam. Tian Feng dan Situ Elf Zu itu saling berpandangan. Akhirnya, Tian Feng menghela napas. Baiklah, mari kita pergi ke galaksi Yuheng bersama-sama, kata Situ Green Bambu. Sekarang aku juga sangat tertarik dengan Anshen itu, dan aku ingin menemuinya. Khususnya, Chen Chang'an sebenarnya memiliki hubungan dengan utusan dewa dari Netherworld, yang membuat mereka semakin penasaran. Pria seperti apa yang disukai oleh utusan dewa itu? Kemudian, Situ Elf Zu menatap Patriark Qiu Feng. Kalau begitu, kapan kita berangkat dan pergi ke galaksi Yuheng untuk mencari tahu? Di mata leluhur Qiu Feng, ada cahaya yang tak terbatas. Ayo pergi dalam 3 hari. Bintang kuno Tiongkok. Putri Yao Yao dari Yao Xing ada di sini lagi. Rubah Yao Yao memasuki bintang kuno Tiongkok. Saya selalu merasa bahwa bintang Tiongkok kuno ini sangat tidak biasa. Di sini, tampaknya ada kekuatan yang mencengangkan yang melonjak. Mengenai kekuatan ini, kekuatan macam apa itu? Bagi iblis rubah, kekuatan ini terlalu kuat. Meskipun, bintang Tiongkok kuno ini tidak terlihat terlalu bagus. Namun intuisi memberi tahu rubah Yao Yao. Bintang Tiongkok kuno ini pasti tidak sederhana. Bahkan bintang iblis pun tidak dapat dibandingkan. Tempat Anshen terlalu misterius. Iblis rubah itu mendesah. Kemudian, rubah Yao Yao datang ke bintang kuno Tiongkok untuk bertemu Chen Chang'an. Chen Chang'an menatap iblis rubah itu dan bertanya sambil tersenyum. Aku ingin tahu apakah Putri Yao Yao datang kali ini, ada apa? Di samping Chen Chang'an, 2 saudara perempuan, Zixin dan Ziyue. Namun, Fox Yao Yao hanya meliriknya, dan terkejut menemukan bahwa aura kultivasi Zixin dan Ziyue telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ini benar-benar berbeda dari terakhir kali aku datang ke sini. Basis kultivasimu. Fox Yao Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Purple Heart tersenyum. Putri Yao Yao, iya, Ziyue tersenyum. Berkat alam misteri abadi, milik kakak Chang'an, aku dan adikku sama-sama berhasil menembus alam dewa sejati. Itu benar-benar mencapai alam dewa sejati. Iblis rubah itu mendesah. Rasanya konyol dan tidak nyata. Terobosan ini benar-benar terlalu cepat. Ya Tuhan, ini bukan alam biasa. Di mana kau bisa menerobos secepat itu? Sungguh, menenangkan ini benar-benar misterius. Benar-benar kuat. Bahkan metode ini dapat dikuasai. Sejujurnya, di hati Fox Yao Yao, Chen Chang'an bahkan lebih hormat dan menakjubkan. Setidaknya untuk saat ini, bagi iblis rubah, itu adalah pertama kalinya dia tahu bahwa Chen Chang'an masih memiliki cara untuk membudidayakan dewa sejati. Terutama tahun-tahun ini, dia juga berhubungan dengan si kembar Zixin dan Ziyue. Tahu bagaimana bakat dan bakat Zixin dan Ziyue. Berbicara secara logis, Zixin dan Ziyue seharusnya tidak dapat menembus dewa sejati selama ribuan tahun. Tapi tidak menyangka, ketika Fox Yao Yao datang ke bintang kuno Huaxia lagi, baik Zixin maupun Ziyue telah menerobos alam dewa sejati. Dan Fox Yao Yao, sebagai putri dari klan iblis, belum menerobos alam dewa sejati. Fox Yao Yao diam-diam berkata dalam hatinya. Sepertinya Zixin dan Ziyue benar-benar berpelukan satu paha. Ziyue memeluk lengan Chen Chang'an. Putri Yao Yao, saudara Chang'an adalah yang paling kuat. Iblis rubah itu tersenyum. Menenangkan para dewa itu kuat, ini diketahui semua orang, dan selain kuat, dewa penenang telah menguasai berbagai metode, yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Sekarang setelah kamu membudidayakan 2 dewa sejati, Zixin dan Ziyue, kamu pasti telah bekerja keras. Ziyue menggelengkan kepalanya. Saudara Chang'an sama sekali tidak bekerja keras. Iblis rubah itu bingung.
Jalan Chen Chang'an. Ini adalah alam rahasia di kursi ini. Melalui alam rahasia, kamu dapat melangkah ke alam dewa sejati dalam waktu singkat. Terobosan jangka pendek, apakah ada konsekuensinya? Fox Yao Yao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Chen Chang'an tersenyum. Meskipun ini adalah terobosan jangka pendek di alam rahasia, alam ini sangat kokoh, dan tidak perlu khawatir tentang mencubit bibit untuk membantu mereka tumbuh. Aku tidak menyangka Anshen memiliki alam rahasia seperti ini di sini. Chen Chang'an berkata, jika kamu ingin menerobos ke dewa sejati, kursi ini juga dapat membantumu. Ketika Fox Yao Yao mendengarnya, matanya yang indah bersinar terang, keinginannya adalah untuk menembus dewa sejati. Anshen, apakah ini benar? Namun Fox Yao juga tahu bahwa tidak mudah untuk menembus dewa sejati. Setidaknya dalam 1000 tahun, mustahil untuk mencapainya. Chen Chang'an mengangguk. Apa yang dikatakan kursi ini secara alami benar, dan tidak ada kepalsuan sama sekali. Kemudian, Chen Chang'an berkata, namun, ada syarat bagimu untuk menembus dewa sejati. Bab 929, 20 triliun dewa itu langka. Siluman rubah sangat penasaran. Syarat apa? Kursi ini membuatmu menjadi dewa sejati, dan kau harus membayarnya sebagai syarat. Mendengar perkataan Chen Chang'an, siluman rubah Yao Yao menghela napas lega. Ternyata itu adalah dewa yang langka, jadi itu bukan apa-apa. Siluman rubah Yao Yao penasaran, mengapa Anshen selalu sangat menginginkan Sensi. Lalu, siluman rubah menantikannya. Menenangkan para dewa, aku tidak tahu berapa banyak dewa yang dibutuhkan untuk melangkah ke dewa sejati. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, lalu tersenyum. 20 triliun dewa itu langka. Untuk mengolah dewa sejati dan melewati alam misteri abadi, dibutuhkan 10 triliun dewa. Dapatkan selisihnya sebagai perantara, terutama karena siluman rubah itu bukan orangnya sendiri. Tentu saja kau harus membayar 2 kali lipat. Siluman rubah terkejut. 20 triliun dewa. Siluman rubah tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Sejujurnya, setelah mendengar ini, siluman rubah tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah kau menginginkan begitu banyak dewa? Anda harus tahu bahwa 20 triliun dewa itu langka, meskipun bintang iblis dapat mengeluarkannya. Namun, itu cukup untuk mengolah 3 atau 4 dewa sejati. Tampaknya Fox Yao Yao tahu mengapa Chen Chang'an ingin membangkitkan dewa sejati, dan membiarkan semua kekuatan utama keluar dengan dewa. Mungkin karena alasan ini, Chen Chang'an terbatuk ringan. 20 triliun dewa itu langka, meskipun agak terlalu banyak, tetapi itu sepadan. Fox Yao Yao ragu-ragu. 20 triliun dewa itu langka, bahkan jika dia adalah putri dari klan iblis, ini bukan jumlah yang kecil baginya. Jika Anda ingin mengeluarkannya, Anda dapat mengeluarkannya. Anshen, biarkan aku memikirkannya. Namun, Chen Chang'an dapat melihat gerakan di mata Fox Yao Yao. Terhasut, namun di permukaan, itu sangat acuh tak acuh, sangat tenang, dan tampak tak terduga. Meskipun 20 triliun dewa itu langka, butuh puluhan ribu tahun untuk mengolah dewa sejati. Yang pertama adalah menjadi dewa sejati dalam waktu yang singkat. Keduanya sama sekali berbeda. 20 triliun dewa itu langka, tetapi itu wajar saja. Aku mendengar apa yang dikatakan Chen Chang'an. Si rubah iblis itu berpikir, lalu mengangguk. Aku tahu apa yang dikatakan Chen Chang'an masuk akal. Melihat seluruh galaksi Yuheng, dapatkah seseorang membudidayakan dewa sejati dalam waktu yang sesingkat itu? Ini sama sekali tidak mungkin. Jika Chen Chang'an dapat membudidayakan dewa sejati, berita itu akan menyebar ke dunia luar.
Pasti ada banyak planet kuat yang bersedia pergi ke galaksi Yuheng untuk menghabiskan 20 triliun dewa dan langka, meminta Chen Chang'an untuk membantu dan menerobos alam dewa sejati. Lagi pula, tidak semua orang bisa menerobos alam dewa sejati. Bagaimana mengatakannya? Sama seperti Chen Chang'an menguasai teknik yang menentang dewa, mampu membangkitkan dewa sejati mengejutkan dan menumbangkan kognisi semua orang. Metode membudidayakan dewa sejati ini bahkan lebih dari itu, yang mengejutkan. Sebarkan, cukup untuk membuat sensasi di dunia. Tuhan, mustahil. Orang kuat yang dapat mencapai dewa sejati, yang dilahirkan bukanlah seorang jenius yang tiada taraf, keberadaan yang sangat kuat. Tidak semua orang bisa menjadi dewa sejati. Dan sekarang, tetapi dengan bantuan Chen Chang'an, siapapun bisa menjadi dewa sejati. Berita ini telah menyebar ke dunia luar, dan hal yang paling sederhana adalah menyebabkan banyak orang menjadi gila. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membuat 20 triliun dewa. Bagi kekuatan planet teratas itu, bersikaplah keras hati. 20 triliun, remas dan remas, akan selalu ada. Jujur saja, siluman rubah di depannya sedikit tergerak setelah mendengar ini. Mereka semua ingin mengeluarkan 20 triliun dewa dan meminta bantuan Chen Chang'an untuk memasuki alam misteri abadi dan menjadi dewa sejati. Tapi ini, aku harus kembali ke bintang siluman. Beritahu para leluhur, lihatlah para leluhur, apa rencanamu? Begitu. Mengenai kata-kata Chen Chang'an yang menghasut. Siluman rubah Yao Yao menghela nafas, 20 triliun dewa itu langka, itu bukan hal yang mudah untuk dikeluarkan. Dalam beberapa hari, kamu akan dapat melangkah ke alam dewa sejati, siapa yang tidak akan tergerak. Di sisi lain, di Zixin dan Ziyue, setelah mendengar percakapan antara Chen Chang'an dan siluman rubah Yao Yao, mereka bahkan lebih berterima kasih kepada Chen Chang'an. Tanpa diduga, membudidayakan dewa sejati akan menghabiskan biaya 20 triliun dewa. Tetapi saudara Chang'an tidak membiarkan mereka melakukan apapun, dan membiarkan mereka menjadi dewa sejati. Agaknya saudara Chang'an juga membayar harga yang mahal. Zixin dan Ziyue saling memandang dan mengambil keputusan. Kalian harus bekerja keras, tetapi kalian tidak dapat memenuhi harapan saudara Chang'an. Pastikan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh saudara Chang'an. Lakukan bagian kalian untuk saudara Chang'an. Chen Chang'an melihat bahwa Fox Yao Yao sangat tersentuh. Mengetahui bahwa iblis rubah itu juga pasti ingin menjadi dewa sejati. Dapat dikatakan, melihat ke bawah langit berbintang, tujuan yang dikejar oleh semua biksu adalah menjadi orang suci dan leluhur. Tentu saja, untuk mencapai titik ini, premisnya adalah menjadi dewa sejati. Sekarang, di depan Fox Yao Yao, ada kesempatan ini. Bagi Fox Yao Yao, bagaimana mungkin dia ingin menyerah begitu saja? Chen Chang'an tersenyum, mengangkat tangan kanannya, dan menepuk bahu Fox Yao Yao yang harum. Fox Yao Yao menatap Chen Chang'an dengan bingung. Jalan Chen Chang'an. Fox Yao Yao, karena kamu dan kursi ini berteman, semuanya mudah untuk didiskusikan. Baiklah, aku akan memberimu diskon 10%, 18 triliun dewa, dan 2 triliun dewa kurang, bagaimana? Mendengar kata-kata Chen Chang'an, mata Fox Yao Yao berbinar. 2 triliun kurang. Chen Chang'an tersenyum tanpa berkata apa-apa, hanya mengangguk. Fox Yao Yao berpikir dalam hati. 18 triliun dewa itu langka, jika kamu membantuku melangkah ke alam dewa yang sebenarnya, di antara para putri dan pangeran dari seluruh bintang iblis. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganku dan menjadi penguasa bintang dari bintang iblis. Ini tidak bisa dihindari. Tampaknya, 18 triliun dewa ini langka, itu sepadan. Segera,
Iblis rubah ini telah membuat keputusan. Dia menatap Chen Chang'an dengan mata tegas dan mengangguk. Baiklah, Yao Yao berterima kasih padamu karena telah menenangkan para dewa. Aku akan kembali dan bersiap-siap. Chen Chang'an tertawa. Itu tidak perlu, bawa saja para dewa kapan saja, tidak bisakah kursi ini tetap mempercayaimu. Bab 930, ketiganya turun ke galaksi dalam. Setelah mendengarkan perkataan Chen Chang'an, iblis rubah itu tersenyum. Baiklah, aku akan berterima kasih padamu karena telah menenangkan para dewa terlebih dahulu. Kemudian, iblis rubah itu berkata, tapi kali ini, aku punya undangan untuk membawamu. Oh, undangan. Chen Chang'an terkejut. Karena invasi para iblis, galaksi Yuheng sekarang meringkuk di galaksi bagian dalam, yang sangat berbahaya, jadi 10 kekuatan planet teratas di galaksi Yuheng telah membuat keputusan. Petik 2. Keputusan apa? Dipimpin oleh planet-planet Lei Xiao, yang saat ini menduduki peringkat pertama di galaksi Yuheng, sebuah gala guntur Xiao diadakan, dan semua orang diundang untuk membahas cara menghadapi invasi galaksi Nanli di acara tersebut. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, perlu melapor ke kelompok untuk pemanasan. Jika tidak, galaksi Yuheng pada akhirnya akan punah. Chen Chang'an tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Fox Xiaoyao. Galaksi Yuheng ingin binasa. Apakah terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang? Iblis rubah itu mendesah. Sekarang di galaksi Yuheng, planet-planet utama sudah mati, dan tidak ada harapan sama sekali. Lagi pula, lawannya adalah galaksi Nanli, bagaimana bisa begitu mudah untuk dihadapi? Jika ada peluang nyata, selama bertahun-tahun, galaksi Yuheng tidak akan mundur dan kehilangan galaksi asing. Sekarang, hanya galaksi bagian dalam yang tersisa. Kemudian, rubah Yao Yao melirik Chen Chang'an dan berkata lagi, untungnya, kamu sudah keluar dari bea cukai, dan kamu telah membangkitkan ribuan dewa sejati sekaligus, dan kamu hampir tidak dapat mempertahankan situasi galaksi Yuheng saat ini. Kalau tidak, kurasa garis pertahanan iblis galaksi Yuheng akan benar-benar hancur jika bertahan selama 2 atau 3 bulan paling lama, dan Yuheng dalam bahaya. Chen Chang'an tersenyum tipis setelah mendengarkan kata-kata rubah Yao Yao. Ya, kalau begitu, pergilah ke Festival Lei Xiao, tenangkan sarafmu. Chen Chang'an menerima undangan dari rubah Yao Yao. Pergilah saat kamu senggang. Kapan Festival Lei Xiao akan diadakan? Masih ada setengah bulan. Itu masih lama. Aku akan pergi ketika aku punya waktu. Dalam beberapa hari terakhir, kamu akan tinggal di bintang Tiongkok kuno, dan ketika para murid di kursi ini keluar dari alam misterius abadi, kamu akan langsung pergi ke alam misterius abadi untuk berlatih. Jika perkiraannya benar, basis kultivasimu seharusnya bisa mencapai alam dewa sejati sebelum acara guntur menderu. Bisakah kau mencapai alam dewa sejati sebelum acara guntur menderu? Setelah mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, Fox Xiaoyao bahkan lebih menantikannya. Langit berbintang tanpa batas. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan yang ganas melewati garis pertahanan surgawi galaksi Yuheng dan memasuki galaksi bagian dalam galaksi Yuheng. Adegan ini, itu terjadi dengan tenang, bahkan di garis pertahanan surgawi galaksi Yuheng saat ini, pertahanannya sangat kuat, dan tidak ada dewa sejati yang memperhatikan ini sama sekali. Cahaya keemasan yang ganas menghilang seketika setelah memasuki galaksi bagian dalam galaksi Yuheng. Cahaya keemasan itu tidak berhenti sampai tiba di langit berbintang yang kosong dan gelap. Ketika cahaya keemasan itu menyatu, sebuah perahu emas sepanjang 3 meter terungkap. Permukaan perahu emas itu ditutupi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, bersinar dengan cahaya aneh.
Di antara mereka, ada fluktuasi kekuatan yang lebih menakjubkan. Bahkan kekosongan itu bergetar. Dan ini adalah harta kuno dari tetua Tian Feng itu, Po Tianzuo. Di Tiso yang rusak, 3 orang berdiri. Itu adalah Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu. Situ Elfzu berdiri di Po Tianzuo dan menatap langit berbintang di sekitarnya. Ini adalah galaksi bagian dalam galaksi Yuhen. Jika kita tidak ingin dikepung oleh kelompok itu, kita harus menahan napas. Begitu napas bocor dan ketahuan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kata-kata Situ Elfzu membuat leluhur Tian Feng dan Qiu Feng setuju. Keduanya mengangguk dan dengan cepat menahan napas. Bagaimanapun, para biksu di galaksi Nanli dan biksu di galaksi Yuheng sama sekali berbeda. Mudah untuk melihat perbedaannya. Jika Anda tidak hati-hati, mudah untuk ditemukan oleh para dewa sejati di galaksi Yuheng. Pada saat itu, bagi 3 orang besar dari 3 sekte Nanli, masih akan menjadi pertanyaan apakah mereka dapat kembali hidup-hidup. Ekspresi leluhur Qiu Feng serius, dan dia melangkah turun dari Po Tianzuo. Hati-hati, jangan ceroboh. Tian Feng mengangguk. Cari tahu dulu di mana bintang Tiongkok kuno itu. Sebaiknya cari tahu semua ini dengan Anshen itu. Kalau kamu bisa membuat Anshen berkompromi, itu yang terbaik. Lagi pula, dewa penenang ini punya hubungan dengan utusan dewa kerajaan Dewa Netherworld, atau suami macam apa. Ini membuat mereka ketakutan. Kalau kamu tidak bisa memprovokasi, tentu saja itu yang terbaik.